Pendengar Radio Gema Edukasi, selamat sore. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang iklan. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dan Rahma berharap kalian juga hari ini diberikan semangat untuk kembali mendengarkan acara bimbingan belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan selama 1 jam ke depan nanti Rahma akan bersama narasumber kita, dan siapkan peralatan tulis kalau memang perlu untuk ditulis. Dan juga kalian simak baik-baik karena nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Satu yang ku tahu, diriku jauh darimu. Setiap hatiku menuju terjalnya dasar hatimu. Walau sering tak tentu arahnya, ku tetap di sini menunggu. Sadar diriku terkesan sepi hatiku. Jejak rasa kau tinggalkan, rasuki hati terdalam. Walau sering tak tahu arahnya, ku tetap di sini berjalan. Walau ku berlari menjemput hari, jemariku meraih matahari. Firasatku tak henti bicara, Insan Edukasi kembali lagi dalam program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Materi kita hari ini tentang iklan, dan diharapkan nanti dengan mengikuti program pembelajaran di Radio Gema Edukasi ini, kalian akan mampu memahami struktur dan kaidah teks iklan. Dan di studio Rahma sudah ditemani oleh Ibu Dr. Anda Dewi Pujiastuti MPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selamat sore. Selamat sore. Sudah siap Ibu?
Insya Allah siap. Baik, kita akan mulai Bu untuk menjelaskan materi kita tentang iklan. Silahkan. Baik. Insan edukasi yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan tentang iklan. Kita akan memahami struktur iklan dan kaidah dalam sebuah iklan. Advertising atau periklanan sudah ada sejak zaman purba. Hal ini dapat dilihat dari lukisan-lukisan di dinding kota kuno. Periklanan terus berkembang hingga muncul teknologi cetak pada tahun 1455. Sejak saat itu, muncullah media iklan baru yang dapat diproduksi massal, yaitu dengan menggunakan kertas. Iklan ini kemudian dicetak dalam bentuk handbill atau selebaran iklan. Media cetak terus mengalami perubahan hingga muncul media koran yang memberikan ruang iklan yang pertama kali diinisiasikan pada tahun 1625. Pernahkah kalian melihat sebuah iklan di layar televisi atau spanduk yang terpasang di rumah kalian? Pada setiap iklan tersebut terdapat informasi yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Informasi ini bersifat membujuk agar masyarakat yang melihat iklan tersebut dapat mengikuti ajakan sang pengiklan. Selain untuk mempromosikan sebuah produk, iklan juga dapat digunakan untuk mengajak masyarakat berbuat sesuatu yang lebih baik. Misalnya iklan layanan masyarakat. Tentu kalian sudah sering membaca iklan yang berada di pinggir-pinggir jalan yang dianggap strategis, yaitu keluarga berencana atau KB, 2 anak cukup. Apa maksud pengiklan memberikan iklan seperti itu? Di sini sebenarnya ada suatu informasi yang ingin disampaikan oleh pengiklan, yaitu bahwa untuk menuju keluarga yang sejahtera cukup hanya 2 anak saja. Maksudnya agar kehidupan yang akan datang menjadi lebih tertata dan lebih baik. Oleh karena itu, pengetahuan tentang iklan sangat penting, terutama pada era informasi seperti sekarang ini. Coba kalian dengarkan contoh iklan berikut dengan saksama. Listrik prabayar, listrik isi ulang. Kemudian iklan yang kedua, jangan coba-coba merokok. Rokok akan membunuhmu. Dengan mudah tentu kalian akan menyatakan bahwa kedua teks tersebut adalah berkategori iklan. Hal tersebut tampak dari karakteristiknya yang sama-sama mengungkapkan pesan persuasif, yakni berupa bujukan ataupun larangan yang disampaikan kepada banyak orang. Pada umumnya, iklan menggunakan media tertentu untuk menyampaikan pesan-pesannya, baik itu berupa media cetak maupun elektronik. Kedua media tersebut adalah yang pertama media cetak. Yang masuk ke dalam kategori media cetak adalah surat kabar, majalah, buletin, buklet, dan leaflet, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk ke dalam media elektronik yaitu televisi, radio, dan internet. Di samping itu, iklan sering dipajang di tempat-tempat umum yang strategis dengan menggunakan media paparan dan bahan-bahan lainnya. Bentuk dapat berupa baliho, poster, atau spanduk. Bahkan sekarang di pinggir jalan-jalan utama iklan-iklan itu sudah ada wadahnya, dan besar-besar seperti itu, sehingga sepertinya kalau sekarang pemasangan iklan itu semakin maju ya, dan semakin menarik nah, gitu. Betul. Apalagi itu sudah ada yang ada pakai TV itu, nah Bu. iya, apalagi ada yang media elektroniknya itu seperti televisi. Iya, betul. Kalau di sini seperti di patung gajah itu ya, Bu, ya. Betul. Baik.
Jenis-jenis iklan tersebut memiliki kesamaan. Kehadirannya mengandung pesan berupa dorongan, bujukan, atau larangan kepada banyak orang agar terjadi perubahan jalan pikiran atau state of mind sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan yang dimaksud dapat berupa sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Mungkin akan sedikit dijelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sikap misalnya. Setelah kita membaca iklan, misalnya jangan coba-coba merokok, rokok akan membunuhmu. Maka sikap kita yang tadinya mungkin tanpa rokok tidak kelihatan maco misalnya, maka perubahan sikap itu mulai terasa mungkin setelah membaca, kemudian meresapinya, dan akhirnya muncul perubahan sikap, mungkin perubahan pola pikir juga, kemudian pola hidup dan lain sebagainya. Insan edukasi yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang iklan ini, yaitu membahas tentang struktur teks iklan. Ingat kembali kedua teks iklan yang telah kalian dengar tadi. Tampak pada kedua teks tersebut bahwa unsur utama iklan mencakup pesan yang bersifat persuasif, yaitu berbentuk argumen, dan informasi yang merupakan sebuah alasan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Iklan yang pertama, teksnya berbunyi, listrik prabayar, listrik isi ulang. Pesan yang berupa argumen yang ingin disampaikan adalah gunakanlah listrik prabayar. Kemudian informasi yang berisi alasan, telah tersedia listrik isi ulang yang lebih praktis. Kemudian pada iklan yang kedua, teksnya berbunyi, jangan coba-coba merokok, rokok akan membunuhmu. Pesan atau argumen yang ingin disampaikan adalah Anda jangan merokok. Informasi yang berisikan alasan tentang argumen tadi adalah merokok berbahaya bagi kesehatan, bahkan mungkin akan membunuhmu. Berdasarkan contoh tadi, maka struktur teks iklan itu dibagi menjadi pesan dan informasi. Berdasarkan strukturnya itu ada dua, Ibu ya, pesan dan informasi. Kemudian dari pesan dan informasi tersebut membentuk sebuah argumen. Apa sih argumen itu? Seperti pendapat yang isinya adalah pesan begitu, Bu. Dan alasan mengapa pesan itu disampaikan kepada khalayak umum. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks iklan. Iklan dapat disajikan secara lisan dan tertulis, yaitu melalui media elektronik dan media cetak. Oleh karena itu, kaidah kebahasaannya memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa iklan ragam lisan lebih sederhana karena disertai dengan kehadiran unsur lain yang lebih kompleks seperti gambar atau unsur-unsur animasi. Bahasa iklan ragam lisan ini biasanya terdapat di media elektronik, kemudian elektronik seperti TV, kemudian internet, radio, sehingga di sini unsur-unsur itu lebih kompleks karena banyak, mungkin diiringi suara musik, ada ceritanya, kemudian ada pemeran-pemeran, ada tokohnya, ada tindak laku dari para tokohnya yang ingin disampaikan kepada pemirsa bahwa ini ada produk loh, produk ini luar biasa, mungkin begitu. Kemudian yang kedua, bahasa iklan ragam tulis
lebih lengkap karena iklan tersebut hanya mengandalkan kata-kata di samping gambar. Oke. Mungkin di sini kita langsung berpikir bahwa perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis memang lumayan lah ya. Kalau lisan dengan sedikit kata-kata tapi dengan persuasif sehingga bisa diterima ya, Bu, cepat kemudian ditangkap. dengan tindak laku para tokohnya, maka pesan itu bisa langsung sampai. Misalnya ada iklan di televisi itu lalu lintas, Bu, biasanya. Tentang lalu lintas. Tidak banyak berkata-kata, tetapi dengan animasi seperti itu sudah langsung sampai. Kemudian mungkin ada iklan lagi tentang produk Oreo misalnya. Nah di situ juga tidak banyak kata-kata, hanya tindak laku, kemudian bahkan iklan tersebut banyak dicontoh oleh anak-anak sehingga tujuan dari iklan itu sampai. Betul. Selain itu terdapat kesamaan umum dari ragam bahasa yang digunakan kedua jenis iklan tersebut, yakni fungsinya yang sama-sama sebagai penggugah, daya tarik, dan penyampai informasi. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, apa sih yang dimaksud menggugah di sini? Menggugah di sini bahwa bahasa iklan harus memberikan kesadaran baru pada halayak berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Di sini ada contoh tentang pesan iklan. Pesan iklannya adalah terbang dengan Airbus A320 terbaru kami. Kesadaran yang diharapkan oleh iklan tersebut adalah kemauan halayak untuk memilih maskapai penerbangan itu karena ia memiliki Airbus terbaru. Kemudian muncul iklan yang kedua, yaitu pesan iklannya MQ gratis SMS ke semua operator sesukamu. Sering ini ya, apalagi di counter-counter itu besar-besar sekali. Kesadaran yang diharapkan adalah kemauan halayak untuk menggunakan kartu MQ karena dapat gratis SMS ke semua operator. Itu yang dimaksud menggugah, yaitu menggugah halayak untuk mau membeli. Kalau ini adalah iklan niaga, berarti mau membeli produk yang mereka tawarkan. Mengajak ya, Bu ya? Ya, persuasif, mengajak. Kemudian kalau itu layanan masyarakat juga mengajak halayak untuk mau berbuat seperti apa yang diiklankan, diinformasikan. Yang kedua, menarik. Bahasa iklan harus menarik. Adapun ciri bahasa yang menarik tampak dari susunannya yang unik atau khas. Kata-kata yang dipilih puitis, yaitu kata-kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi. Berima ini memiliki persajakan. Misalnya kalau kalimat pertama A, maka kalimat kedua akan A. Misalnya seperti atau B misalnya. Ragam bahasa iklan. Teh cincau media beta, hidup tiada arti tanpa kesehatan. Kekhasan dari ragam bahasa iklan tersebut adalah bombastis menggunakan majas hiperbola. Apa yang dimaksud bombastis di sini? Yaitu terlampau berlebihan. Hidup tiada arti tanpa kesehatan misalnya. Artinya tanpa kesehatan, tanpa minum teh cincau media beta misalnya. Menggunakan majas hiperbola, bombastis oleh susunannya, hiperbola oleh maknanya. Yaitu terlalu berlebihan. Kalau bahasa sekarangnya lebay ya, Bu? Lebay, betul. Bahasa gaulnya lebay. Adalah lebay. Kemudian muncul iklan yang kedua dengan ragam bahasa iklan yang terbaik dari Korea bukan dramanya tapi ginsengnya. Kekhasannya adalah majas pertentangan dengan memanfaatkan kesadaran dan pilihan masyarakat tentang keunggulan suatu produk. Sehingga di sini muncul ada tapi ginsengnya di sini adalah pertentangan antara hal yang sudah disampaikan sebelumnya dan hal yang akan disampaikan. Kemudian dengan memanfaatkan kesadaran, ya di sini maksudnya bahwa
Korea itu Biasanya kan terkenal ya dengan biasanya drama-dramanya. kalian mungkin sangat suka menyaksikan drama Korea Iya. karena aktor artisnya Cantik-cantik. cantik, ganteng, Iya. ceritanya menarik, Iya. mungkin begitu. Jadi begitu ada kata-kata Korea yang ada di mindset kita adalah waduh ganteng, cantik Iya. misalnya gitu. Nah di sini tapi bukan oleh dramanya loh mereka terkenal, tapi oleh ginsengnya. Maksudnya iklan di sini adalah penawaran sebuah produk yaitu ginseng. Iya. Nanti kita akan lanjutkan pada penjelasan tentang fungsi dari iklan yang informatif setelah jeda. Baik Insan Gema Edukasi, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak dan setelah yang berikut kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kembali lagi di program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 12 mata pelajaran kita Bahasa Indonesia. Oh iya, Rama mau mengingatkan untuk mengakses pembelajaran melalui internet. Kalian bisa mengaksesnya di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Oke, sekali lagi kalian bisa mengakses situs kami Radio Gema Edukasi di www.disdikbud.lampungprof.go.id. Baik, tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Ibu Dewi dan kita akan melanjutkan kembali. Ibu Dewi, kita apa sih sekarang materinya, Bu? Kita akan melanjutkan tentang masih kaidah fungsi. ya? Oh, tentang fungsi. Kaidah kebahasaan. Kita tadi sudah membicarakan tentang menggugah, menarik, dan yang terakhir adalah informatif. Oke, baik, silakan Ibu, kita lanjutkan kembali. Baik. Insan edukasi yang berbahagia. Kalau tadi sudah menggugah, menarik, kemudian yang ketiga adalah informatif. Suatu pesan atau bujukan akan efektif apabila disertai dengan kehadiran informasi yang meyakinkan bagi halayak. Oleh karena itu, setiap iklan perlu menyertakan informasi tentang keunggulan produknya kepada halayak secara menarik dan persuasif. Contohnya, iklan yang berbunyi "Bersihkan Indonesia dari Korupsi". Iklan tersebut memiliki pesan mengajak untuk bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia. Informasi yang ingin disampaikan bahwa angka korupsi di Indonesia sudah cukup tinggi. Kemudian iklan yang kedua, hindarkan gadget Anda dari phishing dan situs berbahaya sekarang. Pesannya adalah membujuk untuk menggunakan antivirus. Informasi yang ingin disampaikan yaitu melindungi gadget dari phishing dan website berbahaya. Jadi di sini dengan membaca sebuah iklan yang bahasanya sangat singkat tersebut, diharapkan pesan dan informasinya itu akan sampai dengan baik. Ada tayangan iklan di televisi, iklan di radio, atau banyak pada iklan di media cetak dengan beragam cara dan bentuk penyajian. Ada yang berbentuk iklan kolom dan ada yang berupa iklan baris. Selain itu, iklan bertebaran di jalan-jalan dengan bermacam-macam tampilan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dibicarakan. Berdasarkan karakteristiknya, iklan digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan di media cetak. Iklan tersebut menggunakan ragam bahasa tulis, sehingga iklan tersebut mengandalkan kekuatan grafis, seperti bentuk, warna huruf, tata letak, serta ilustrasi-ilustrasi lainnya. Pilihan kata sangat diutamakan di samping informasi yang disampaikan melalui gambar. Berdasarkan keluasan ruangnya, iklan media cetak terdiri atas beberapa macam, yaitu iklan kolom. Iklan yang pemasangannya dalam bentuk kolom-kolom besar menggunakan teks yang cukup lengkap. Iklan ini sering juga menyertakan gambar-gambar. Mungkin kalian sering membaca surat kabar, kemudian kalian melihat iklan. Yang banyak adalah tentang iklan perumahan, misalnya Citra Garden lah misalnya, atau apalagi itu ya, yang real estate itu. Di sini ilustrasi gambar itu mungkin dapat menarik perhatian dari pembacanya di samping informasi yang diberikan, misalnya real estate dengan DP sekian, cicilan selama sekian, murah dan nyaman, terletak di tempat yang strategis, aman dengan fasilitas yang lengkap dan lain-lain. Itu yang dinamakan iklan kolom.
Kemudian selain iklan real estate, apakah ada iklan yang lain? Ada, iklan bimbingan belajar misalnya, iklan lagi itu tempat apa? Biasanya Sablon itu ada, atau apa itu? Iya betul, printing ya. Ya, printing, ya betul. Terus juga ada bimbel-bimbel. Iya, biasanya. ada bimbel-bimbel dan lain sebagainya, itu disebut iklan kolom karena bentuknya yang kolom-kolom seperti itu dan besar. Ya. Karena di sini nanti ada yang kolom-kolom juga tetapi kecil-kecil sekali. Iya. Itu berbeda namanya. Kemudian yang kedua, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada halayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, kegiatan, keadaan, dan lain-lain. Iklan ini pada umumnya berupa iklan keluarga, misalnya iklan duka cita, atau mungkin dapat juga iklan tentang kegiatan seminar ya, Ya, Bu betul, ya. betul. Dan kemudian Kehilangan biasanya Bu. iya bisa juga kehilangan, tetapi sepertinya kalau kehilangan itu lebih ke iklan yang bentuknya lebih kecil ya, seperti iklan, kolom ya, iklan baris. baris ya, Ya, iklan ya. baris Ya. sepertinya lebih ke sana. Pada iklan ini, kalau iklan duka cita sering ya Bu ya kita baca di surat kabar, RIP misalnya atau ikut berduka cita. Ada fotonya, kemudian siapa namanya, kemudian keluarganya, di situ ada semua. Itu bisa iklan duka cita, juga bisa juga iklan ucapan terima kasih. Mungkin banyak yang ikut bersimpati, berduka di sana, kemudian memberikan ucapan-ucapan di surat kabar, dan nanti akan muncul balasan iklannya dari keluarga yang ditinggalkan. Oh itu Bu yang iklan pengangkatan dosen apa Bu Oh, biasanya ya, rektor. ya rektor, ya, betul. ya itu namanya iklan pemberitahuan, Pemberitahuan, betul memang bahwa telah diangkat, selamat atas Iya. diangkatnya menjadi rektor Unila misalnya begitu, iya Bu, betul. Kemudian iklan layanan masyarakat bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kepentingan tertentu, misal larangan merokok, larangan menggunakan narkoba, ajakan ber-KB, ajakan menyukseskan pilkada, dan lain-lain. Pengguna iklan ini umumnya adalah pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Oke, pada saat di bulan apa ya Bu kita ada pilkada? Desember Ya, kemarin. ya, di bulan Desember tanggal 9 ya Bu ya. Nah, di situ sebelum tanggal 9 banyak iklan dipasang agar kita sebagai warga misalnya Diajak untuk memilih iya salah satu diajak kandidat. diajak untuk berpartisipasi dan menyukseskan pilkada tahun 2015. Kemudian larangan merokok, misalnya di sekolah-sekolah itu sering ada banner kawasan bebas rokok misalnya. Itu sebenarnya adalah iklan layanan masyarakat. Kemudian kepolisian memasang banner tentang larangan menggunakan narkoba misalnya. Atau ini Bu menggunakan handphone ketika Ya, berkendara. ketika berkendara, betul, iya. Nah, itu yang dinamakan iklan layanan masyarakat. Kemudian iklan niaga. Iklan niaga bertujuan menawarkan produk atau jasa tertentu. Pengguna iklan adalah perusahaan-perusahaan. Nah, untuk iklan niaga ini sangat banyak kita jumpai di pinggir jalan dan ya di tempat-tempat yang pastinya sangat strategis sehingga bisa dibaca, bisa dilihat oleh masyarakat umum. Biasanya kita temukan di
lampu merah, perempatan lampu merah atau pertigaan lampu merah itu biasanya banyak. Ya tuh. banyak sekali itu iklan-iklan yang promosikan produk muncul. tertentu. Iya, betul sekali. Kemudian di sini ada juga tadi ada iklan kolom ya Bu ya. Lupa ini Iklan belum barisnya dijelaskan apa, tentang iklan baris, baris, ya. Iklan baris ialah iklan yang terdiri atas baris-baris kecil. Kata-katanya sangat terbatas bahkan disingkat-singkat. Itu iklan baris. Banyak sekali sehingga kalau di Tribun tuh Bu 2 halaman itu semua iklan baris kecil-kecil sekali. Khusus berarti tempatnya ya Bu ya? ya? Sepertinya seperti itu khusus. Contoh iklan baris di sini, contohnya di sini ada penjualan mobil BMW. BMW 318i Tiptronic TH01 hitam mulus full ori TGN 1 maksudnya tangan pertama. Dari baru, jarang pakai, pelek 18. Jual cepat, hubungi sekian. Ini adalah iklan baris yang memang barisnya kecil-kecil, tetapi iklan yang tadi dibacakan itu masih dengan mudah kita bisa memahami, karena kadang-kadang banyak singkatan dijual sebidang tanah, SHM, terus apa lagi itu UK, ukuran misalnya dan lain-lain. Itu kadang-kadang kita membaca ini harus menerjemahkan dulu apa sih ini maksudnya. Kemudian misalnya harga nego, apa maksudnya harga nego? Karena tidak semua orang dapat memahami iklan baris dengan singkatan-singkatan mereka. Sehingga memang perlu ada kemampuan tersendiri untuk memahami iklan baris tersebut. Itulah iklan berdasarkan fungsi, karakteristik dan fungsinya yang dibagi menjadi beberapa iklan. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Sudah semakin mengerti dan banyak sekali yang kalian dapatkan. Dan setelah yang berikut nanti kita akan kembali lagi setelah alunan nada yang berikut. I wanna love you girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu, hiasi hatiku. Baby you knock me out. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku kau mengubah hidupku, kembalikan rinduku. Baby you knock me out. Oh babe, could this be that real love I've been missing before I met you? Oh babe, you're right in this world, my kind of girl. You knock me out, baby. You knock me out. You knock me out. Kau membasuhku dengan cintamu, hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu. Baby you knock me out. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku kau mengubah hidupku, kembalikan rinduku. Baby you knock me out. Baby, could this be that real love I've been missing before I met you?
that real love I've been missing. Before I met you, let me tell you, baby, you're out of this world. My kind of girl, you knock me out. Oh baby, could this be that real love I've been feeling? When I'm with you, you know you're out of this world. It's my kind of girl, you knock me out, baby. You knock me out, you knock me out. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, masih dalam acara Bimbel Bimbingan Belajar bersama saya Rahma dan Ibu Dewi. Dan hampir 1 jam kebersamaan kita, saatnya Ibu Dewi untuk memberikan kesimpulan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Insan edukasi yang selalu dapat dibanggakan. Setelah tadi berbicara cukup luas untuk pemahaman sebuah iklan, maka tiba saatnya kita akan merangkum penjelasan tadi. Ya, rangkuman ini merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Iklan adalah teks yang mengungkapkan pesan persuasif, yakni berupa bujukan ataupun larangan yang disampaikan kepada masyarakat umum. Struktur utama teks iklan mencakup pesan yang bersifat persuasif, yaitu yang berisikan argumen dan informatif yang merupakan sebuah alasan. Iklan dapat disajikan secara lisan dan tertulis, yakni melalui media elektronik dan media cetak. Oleh karena itu, kaidah kebahasaannya memiliki beberapa perbedaan antara bahasa iklan ragam lisan dengan bahasa iklan ragam tulis. Ragam bahasa iklan haruslah menggugah, menarik, dan mengandung suatu informasi. Ada tayangan iklan di televisi, iklan di radio, banyak juga iklan di media cetak dengan beragam cara dan bentuk penyajian. Iklan di media tersebut memiliki berbagai bentuk seperti iklan kolom dan ada pula yang berupa iklan baris atau iklan berupa spanduk dan brosur. Iklan beragam bahasa tulis banyak mengandalkan kekuatan grafis seperti bentuk, warna huruf, tata letak, serta ilustrasi-ilustrasi. Pilihan kata juga sangat diutamakan di samping informasi yang disampaikan melalui gambar. Berdasarkan tujuan ataupun fungsinya, iklan juga dapat dibedakan menjadi iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan niaga. Unsur-unsur iklan meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Sumber adalah pemasang iklan, pesan adalah isi iklan yang disampaikan pada halayak, media adalah sarana yang digunakan, penerima adalah halayak yang menjadi sasaran iklan, efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi, umpan balik adalah tanggapan atau reaksi. Demikianlah rangkuman yang dapat Ibu berikan mengenai teks iklan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi telah membagikan banyak sekali informasi dan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri perjumpaan kita untuk hari ini dalam program acara Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 12. Mata pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang teks iklan. Dan mudah-mudahan tadi dengan penjelasan Ibu Dewi yang cukup membuat kita semua semakin mengerti, dapat memahami struktur dan kaidah teks iklan yang tadi sudah disampaikan.
Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Ibu Dr. Randa Dewi Pujiastuti MPD. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2. Dan kami pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan berjumpa besok di waktu yang sama dengan materi pastinya berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.